Oke, selamat malam guys. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara mengaktifkan SSL menggunakan Let Encrypt dengan acme.sh. Pada tutorial kali ini kita akan menggunakan dua metode. Mungkin yang pertama akan kita buat tutorial yang sedikit rumit ya, menggunakan acme.sh terlebih dahulu. Nanti di akhir video kita membuat SSL menggunakan Cloudflare ya, nanti terhubung ke Cloudflare juga yang Let Encrypt ini. Cuman di akhir video nanti kita buat menggunakan Cloudflare yang dengan metode fleksibel ya, yang mudah aja. Tapi pada kali ini lebih ke acme.sh sih, detail pembuatan SSL nya untuk keamanan yang awalnya dari HTTP menjadi HTTPS dengan memanfaatkan Cloudflare dan terhubung ke Let Encrypt menggunakan acme.sh ya, dengan Unix shell. Oke, langsung saja. Yang pertama-tama kita harus login ke server dulu ya, menggunakan PATI. Berhubung jaringannya jelek, saya udah catat aja lah inilah ya, di port 22 ya. Default kita masuk menggunakan root sebagai root, masukkan password. Oke, biasakan saat masuk langsung lakukan sudo update ya, update. Oke. Untuk mempermudah, saya sudah membuat membuat dokumentasi di kumiskiri.com. Tinggal cari aja di panduan cara mengamankan. Nah, ini SSL gratis Let Encrypt ya, ini versi gratis. Kalian bisa baca di sini, saya sudah membuat dokumentasinya. Nah, intinya acme.sh itu ya kayak kode Unix untuk mempermudah pembuatan sertifikat SSL gratis ya. Nah, kalian bisa baca di sini situs resminya, kurang lebih gitulah ya. Nah, ini support CA. Jadi kita akan menginstal Let Encrypt, tapi di acme.sh ini secara default kalau dibuat nanti akan ke Zero SSL, bukan ke Let Encrypt ya. Jadi kita akan buat ke Let Encrypt nanti. snkit.org ini sebuah organisasi ya, tentang non-profit ini. Kalian bisa baca di sini. Nah, ini sponsor and foundernya nih, perusahaan monster semua. Nah, kalian bisa lihat di sini. Oke, kita langsung saja eksekusi ya. Sudah, ini lebih ringkas saya buat di dokumentasi tempat saya, situs saya di kumiskiri.com ya. Pertama-tama kalian bisa menginstal dulu terlebih dahulu acme.sh ini ya. Oh, kalau nggak gini aja deh, yaudah ini dulu aja. Ini pertama kita menggunakan install dulu acme.sh nya. Saya lebih suka pakai Wiget sih. Ada 3 metode, kalian bisa pilih, tinggal kopas saja. Nah, ini enter. Oke, sudah install sukses. Kalau pengen menggunakan Git ya boleh pakai ini, pakai curl bisa ini. Nah, sekarang karena untuk mengaktifkan ini di defaultnya tadi kan dia di Zero SSL ya.
Jadi otomatis kalau kita install di zero ini, bukan ke Let's Encrypt, karena defaultnya langsung ke zero. Kita akan merubah ke Let's Encrypt. Bisa mengikuti panduan ini. Pertama kita menginstal source base nya dulu, enter. Acme versi kita cek versinya, dan versi 3.0. Terus karena ini tadi yang saya sudah jelaskan, karena di zero ini kalau misal install langsung ke zero nanti yang terinstall, bukan Let's Encrypt ya. Kita perlu mengubah defaultnya, tidak ke default, kita rubah ke server Let's Encrypt nya. Oke, kita sudah ke API Let's Encrypt. Jadi kita sekarang perlu menginstal ke ini. Jadi kita ubah domain, sesuaikan domain kalian, lalu dihubungkan ke direktori user lokal example dengan WordPress. Oke, kita perlu ubah domain kita ke, jadi ini ke gampangkan XYZ ya, XYZ. Kita cek. Oke, kita menunggu sampai sertifikat keluar. Kita tunggu. Oke, nah setelah kita terinstall untuk Let's Encrypt, jadi memudahkan sih. Intinya Acme SH ini mempermudah kita dalam pengeluaran sertifikat sih. Banyak ada metode lain menggunakan Snort bisa juga, cuman untuk mempermudah sih saya lebih suka pakai Acme SH ya untuk Let's Encrypt nya, karena sudah disupport juga ya. Setelah itu kita bisa akses, setelah sertifikat terinstall sudah dikeluarkan, kita bisa akses OpenLightSpeed karena kalau kalian yang mengikuti tutorial dari awal, kalian tinggal menghubungkan ini saja. Kita bisa masukkan, sorry saya masuk sih ya. Sudah keluar nih Acme SH nya ya. Lalu kita perlu membuat port baru sih. Mengakses ini tadi kan sudah, kita harus mengakses Let Admin dulu, terus setting listener. Kita perlu membuat listener untuk pendengar port HTTPS ya. Kita pilih HTTPS saja. Ini IP4 di port 443, karena Let's Encrypt keamanan itu di port 443 ya, bener kan? Port 443 not yet secure, yes. Secure kita buat yes, simpan. Menambah pendengar baru untuk HTTPS di port 443 ya. Setelah itu kita membuka lagi di port ini, kita masuk ke SSL, menambahkan sertifikat yang didapat tadi, kita masukkan ke, lupa aku. Nah, kita masukkan private key ini ya, private key, sertifikat file sama file ini. Kita kembali ke sini,
Coba ini K ser full chain. K nya ini kita masukkan ke, kita copy aja deh. Private key terus apa sih tadi, full chain sernya kita masukkan, nggak masalah. Terus root sama CA ser sama CA nya ya, sertifikatnya kita kopas aja guys, files bener ini biar nggak lupa ya, not yet. Oke, sudah cukup begitu. Terus ini juga perlu membuat pendengar sih, virtual host general sih, virtual hostnya kita tambahkan ke example, kita buat gampang kan .xyz koma spasi gampangkan .xyz. Kita buat aliasnya dulu juga agar terbaca ya. Kita agar terbaca, kita perlu restart. Setelah itu sudah dimasukkan. Kita juga membuat virtual host di example, kita perlu ke SSL, kita masukkan juga yang sama ya. Sudah ada file sama gak sih? Sama, yes juga ya. Yes not yet. Coba yang ini tadi listener ya, enggak ya. Kita perlu membuat guys, ini juga not yet. Saya juga lupa sih, makanya saya membuat dokumentasi di sini. Yes juga tadi. Ini juga yes, kita perlu restart. Ini sebenarnya untuk permudah aja sih. Sekarang kita coba ya, akses ke rewrite, ubah nama domain Anda. Ini kita perlu membuat pendengar di virtual host ya, di rewrite dulu. Kita perlu rewrite kontrolnya tadi apa, posisi sudah di yes juga. Kita perlu membuat rewrite rule, perlu mendengar agar dialihkan ke HTTPS ya. Kita akses coba ya sekarang kan, coba kan sekarang statusnya sudah berubah ke Let's Encrypt ya. Secure valid coba kan, XYZ detail
Oke, root. Oke. Ini juga kita perlu buat ke full string sih. Kita akses ke Cloudflare juga. Akses ke Cloudflare. Kita sudah login saya ke full string. Ke SSL. Ini seharusnya masih off kan, tapi kan sudah kedetek dia. Kita perlu merubah ke full string, nggak masalah ya. Oke, reload. Apakah ini bisa? Karena ini buat full string, kita pasti ada kendala. Nah, ini kita perlu mengubah karena ini kendalanya di sini. Kita diakses gampang EJZ yang sudah berhasil digampangkannya ya. Digampangkan, kita sudah berhasil membuat secure. Hanya saja sekarang kita mengakses di konsol web admin, kita status kita masih di HTTP, masih belum terencrypt ya. Ini karena default, ini gampang ditebak ya kan. Gimana caranya ini? Gimana caranya agar untuk akses konsol web admin keadaan kita tetap secure juga? Ada dua solusi sebenarnya. Solusi pertama, kita bisa memaksa ke web admin listener. Kita perlu membuat pendengar baru nggak sih? Coba. Kayaknya nggak perlu membuat pendengar baru, hanya saja portnya ya. Kita rubah ke ini, tetap segini aja lah ya. Kita masuk ke SSL, ke private key kita masukkan juga ini. Kita masukkan setnya lagi, yes. Oke. Nah, ini statusnya masih ini ya, sesi HTTPS. Gimana caranya? Kita akses pun, kita akses di sini nggak bisa teman. Caranya pada 1080 ini tetap not secure. Jadi ini PR, kalian harus menghubungkan dua solusi. Pertama, membuat sebuah subdomain baru agar port ini bisa terdetek di HTTPS. Yang kedua, perlu bisa menggunakan Cloudflare yang mensupport HTTPS ya. Cara ini fleksibel, sudah berjalan juga sih. Kita perlu mengubah HTTPS. Oke, mungkin sekian aja. Terima kasih guys.